Kita tidak bisa pungkiri bahwa disiplin dan konsisten adalah salah satu dari kunci kesuksesan. Tetapi seringkali kita sulit sekali disiplin dan sulit sekali konsisten karena hal-hal berikut ini. Kalau kita sudah tahu apa saja sih hal-hal yang menyebabkan kita sulit sekali konsisten, mungkin saja kita dapat setting ulang goals kita, kemudian kita bisa menjadi lebih konsisten atau lebih disiplin. Langsung aja kita bahas, teman-teman. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, dari kata discere yang berarti belajar. Sehingga disiplin adalah belajar. Tetapi pada perkembangannya berbagai macam arti disiplin mengalami perkembangan. Salah satunya disiplin itu juga dinyatakan definisinya adalah sebagai ketaatan terhadap peraturan tertentu. Lalu berkembang lagi, disiplin itu artinya kesadaran dari diri sendiri untuk bisa melakukan sesuatu secara konsisten. Lalu kenapa sih kita sulit sekali menjalankan kedisiplinan, apalagi yang sudah kita tetapkan? Kayaknya kita harus nih disiplin, kayaknya kita harus nih punya peraturan ini, kayaknya kita harus nih melakukan hal ini. Yang kita dapati adalah ketidakkonsistenan. Walaupun kita sudah janji pada diri sendiri, tetapi janji itu seringkali kita ingkari sendiri karena kita tidak bisa disiplin. Aku sendiri mengartikan disiplin sebagai suatu bentuk kekonsistenan, sebagai suatu bentuk bahwa kita bisa melakukan peraturan tertentu yang kita terapkan pada diri kita, yang kita rasanya pingin, dalam bentuk suatu kekonsistenan, terus-menerus melakukan sehingga membentuk suatu kebiasaan. Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan kita sulit sekali disiplin. Yang pertama adalah sulit meninggalkan kebiasaan lama yang terlalu mengasikkan bagi kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ingin disiplin terhadap sesuatu, tetapi ini kontradiktif dengan kebiasaan lama yang kita lakukan. Saya ambil contoh adalah kebiasaan bangun pagi. Kita sudah berjanji pada diri sendiri bahwa setidaknya kita bisa bangun pagi, tetapi kemudian sulit sekali bangun pagi karena memang kebiasaannya selalu bangun siang. Dan ini sulit sekali untuk kita break the rule karena kebiasaan bangun siang itu terlalu mengasikkan bagi kita. Poin yang kedua adalah kurangnya motivasi. Bagaimana kita bisa bangun pagi, padahal biasanya kita bangun siang, dan kita nggak punya motivasi untuk bangun pagi. Buat apa bangun pagi? Bangun pagi itu mau ngapain? Karena kita tidak punya kepentingan untuk bangun pagi. Nah, ini artinya kita kurang motivasi. Jadi sebenarnya kita harus cari dulu motivasi apa sih kita dalam melakukan kedisiplinan tertentu yang sudah kita terapkan. Kalau nggak ada hal yang membuat kita bisa mempunyai motivasi yang lebih tinggi, yang lebih penting, artinya nggak bisa kita tiba-tiba melakukan kekonsistenan. Akan sulit sekali ya. Sehingga misalnya kalau seseorang itu memang udah berjanji pengen bangun pagi, tapi dia juga bukan yang kerjanya mesti di pagi hari, nggak mesti sekolah di pagi hari. So buat apa bangun pagi? Tidak ada pentingnya bagi dia untuk bangun pagi. Ini yang harus kita clearkan, harus bikinin dulu motivasi yang jelas. Kenapa harus bangun pagi bagi dia? Yang ketiga adalah kurangnya tujuan yang jelas. Hampir sama dengan yang nomor 2, yang tadi adalah kurangnya motivasi, sedangkan ini adalah kurangnya tujuan yang jelas. Maka dari itu sebelum kita melakukan kedisiplinan tertentu, list down dulu sebenarnya tujuannya kita melakukan ini tuh apa, sehingga ketika menemui perihal yang lain atau poin yang harus dikerjakan yang lain, kita memiliki prioritas untuk tetap konsisten melakukan hal yang sudah kita planningkan tersebut. Yang selanjutnya nomor 4 adalah kurangnya rencana dan pengaturan waktu. Saya ambil contoh, misalnya kita ingin melakukan olahraga secara konsisten. Kita sudah bayar untuk member gymnya, member fitnessnya, sudah bayar nih. Tapi nggak punya waktu untuk pergi ke tempat tersebut karena nggak ada waktu. Kerja lah, lalu tiba-tiba mesti istirahat lah, lalu harus pergi dengan teman-teman, harus pergi belanja, dan lain sebagainya.
Padahal pergi untuk olahraga hanya perlu waktu, mungkin gak lama, mungkin cuma 1 jam. Tetapi karena kurangnya rencana dan kurangnya waktu, sehingga tidak bisa menghasilkan prioritas untuk pergi ke tempat gym. Nah, inilah yang harus kita setting ulang. Apakah pergi olahraga benar-benar kita perlukan? Apakah pergi olahraga benar-benar kita butuhkan untuk badan kita, sehingga kita bisa meluangkan waktu dan merencanakan mau pergi di hari apa? Yang kelima adalah gangguan dari lingkungan. Dari lingkungan bisa aja karena cuaca, bisa aja karena pekerjaan, bisa juga karena teman-teman di sekitar kita, karena keluarga, dan lain-lain sebagainya di luar dari diri kita sendiri. Nah, gangguan-gangguan ini apakah berhasil membuat kita tidak disiplin dan tidak konsisten? Sebenarnya itu adalah tergantung pada kamu sendiri. Apakah kamu mampu untuk tidak diganggu dan tetap disiplin seperti apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Hal yang menghambat nomor 6 adalah kesadaran diri sendiri. Kita sudah sadar atau belum nih? Jadi meskipun tadi akhirnya waktunya ada, akhirnya lingkungan tidak mengganggu untuk kita melakukan sesuatu kedisiplinan, tetapi kalau kitanya sendiri tidak sadar, nggak bisa disiplin dan nggak bisa konsisten. Jadi sebenarnya semua itu tergantung diri kamu sendiri, tergantung diri kita sendiri. Apakah kita menyadari pentingnya untuk melakukan sesuatu yang sudah kita tetapkan tadi. Hal yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan atau akuntabilitas dari orang-orang di sekitar kamu. Sekarang hal yang ingin kamu disiplinkan, apakah itu hal yang baik? Nah, kalau itu adalah hal yang baik, sebaiknya kamu mulailah juga bisa share ke teman-teman di sekitar kamu atau ke keluarga di sekitar kamu yang dekat dengan kamu, sehingga mereka bisa melakukan lebih banyak dukungan kepada kamu untuk melakukan hal yang baik tersebut. Kita ambil contoh tadi, misalnya hal yang baik itu adalah untuk bangun pagi. Orang-orang di sekitar kamu pada akhirnya bisa ikut membangunkan kamu. Kalau kamu lagi bangunnya siang ya, terutama keluarga, ataupun misalnya ingin olahraga secara rutin, mereka mungkin bisa ikut bersama dengan kamu untuk daftar membership bareng di tempat fitness atau hal-hal lainnya supaya kamu lebih disiplin. Bertemanlah atau dengan keluarga itu pilihlah orang-orang yang rasanya bisa mendukung hal-hal yang sudah kamu setting, sudah kamu plankan untuk disiplin, konsisten terhadap sesuatu. Nah teman-teman, itu adalah 7 hal yang menghambat kita seringkali susah sekali untuk disiplin, susah sekali untuk konsisten. Maka dari itu kalau ingin konsisten terhadap sesuatu tapi nggak ada motivasinya nggak bisa, nggak ada tujuannya nggak bisa, nggak ada waktunya juga nggak bisa. Jadi kalau kita ingin konsisten terhadap sesuatu, di list down dulu apa sih ini pentingnya bagi hidupku, dan apa sih pentingnya ini akhirnya menjadi kebiasaan di dalam hidupku, sehingga hidupku akan menjadi lebih baik. Thank you banget udah lihat video aku hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Thank you very much. I love you all. Atma. Namaste.